Jadi, melalui integritas itu, ketika kalian punya integritas, kalian berlaku jujur, kalian berlaku untuk menghormati, pun orang akan menghormati kalian kembali, gitu. Ketika orang menghormati kalian kembali, di situ akan ada namanya personal harmony. Personal harmony adalah kedamaian dalam diri sendiri. Yang akhirnya, kedamaian itu akan membuat kalian lebih confidence, lebih percaya diri. Dan kepercayaan diri itu akan membawa kalian untuk maju lebih, untuk memiliki koneksi lebih luas, yang membuat kalian itu punya daya juang dan adaptability. Resilience and adaptability. Daya juang, karena hidup kalian akan berhasil kalau kalian punya daya juang. Nah, daya juang seperti apa sih yang kalian butuhin? Daya juang tuh luas. Dan mungkin berat untuk anak-anak kelas 6 dan 9 yang masih berpikir, emang harus kayak gimana sih ke depannya daya juangnya? Nah, aku mau ngomongin soal resilience and adaptability. Resilience adalah metode di mana kalian ketika kalian jatuh, kalian mau bangkit lagi. Sedangkan adaptability adalah metode di mana kalian berusaha beradaptasi dengan lingkungan yang terjadi di kalian. Hidup kita nggak akan sepenuhnya sesuai apa yang kita mau. Takdir adalah bagian Tuhan, tapi kita harus merespon takdir itu. So, cara ngerespon takdirnya gimana? Adalah dengan expanding the comfort zone. Expanding the comfort zone artinya apa? Ketika kalian sekarang berada, aku berada di titik nyamanku satu lingkaran ini. Aku nyaman di ruangan ini. Tapi, kalau kalian terus berdiri di ruangan ini terus, kalian tidak akan tahu dunia luar bakal kayak gimana. So, yang paling penting adalah bagaimana kalian berusaha untuk ekspansi comfort zone kalian, supaya dimanapun kalian berada, kalian merasa nyaman, kalian merasa kalian bisa fight dan tidak stres. Dan itu semua bisa terjadi, sebenarnya intinya cuma karena dua hal. Yang pertama adalah selalu bersyukur. Semua orang pasti punya masalah, semua orang pasti punya persoalan hidup. Kalau nggak ada masalah dan nggak ada persoalan hidup, aku rasa itu living for nothing, gitu. Setiap orang pasti punya permasalahan hidup, setiap orang pasti punya masalah. Tapi gimana kita merespon masalah itu yang akan berdampak juga di hidup kita. Ketika kita merespon itu dengan positif, artinya kita pun bisa memberikan rasa bersyukur kita pada Tuhan. Kita bisa lebih nyaman lagi sama Tuhan untuk bersyukur ternyata hidupku nggak seburuk ini, gitu. Terus yang kedua adalah dengan bagaimana kalian menanggapi itu. Ketika kalian menanggapi itu dengan baik, kalian akan punya yang namanya proton concept. Mungkin anak-anak kelas 6 masih belum ngerti, tapi aku cukup yakin anak kelas 9 udah tahu. Apa itu proton? Ayo, kimianya nih. Proton adalah molekul positifnya atom. Sebanyak apapun elektron, sebanyak apapun di sekitar kalian itu punya molekul negatif, kalian tetap harus jadi positif, tetap jadi proton. Dan cycle ini, ketika kalian menerapkan cara bersyukur kalian, positive thinking kalian, dan yang terakhir adalah bagaimana kalian menanggapi suatu isu, yang akan membuat kalian adalah memiliki cycle growth of behavior. Sehingga hidup kalian makin hari bisa makin nyaman dan juga kalian bisa menerapkan integritas ini di kehidupan sehari-hari karena dari pengalaman aku, perjalananku bermula ketika aku menerapkan integrity ini di dalam hidupku. Mungkin itu aja dari aku. Oke, thank you. Kita kasih tepuk tangan buat Cicaca ya. Oke, Cicaca mau ada tanya-tanya dulu nih Cicaca. Oke, Cicaca banyak sekali punya pengalaman yang luar biasa ya di berbagai organisasi dan juga ada studinya juga ya, dilanjut sekarang lagi ngambil S2. Nah, pertanyaannya, bagaimana menurut Cicaca konsep 3B ini, behavior, brain, dan beauty ini berperan penting di dalam karir, terutama di pemerintahan yang saat ini sedang Cicaca tekuni? Oke. Tadi kan aku udah jelasin sedikit ya, brain, beauty, behavior, itu biasa orang akan selalu mikirnya beauty, brain, behavior. Yang sebenarnya harus kalian implementasikan adalah behavior dulu, baru brain, baru beauty. Gimana konsep ini bisa terimplementasi di hidup aku? Mungkin aku sedikit cerita ke adik-adik semua, memberikan gambaran gimana sih pekerjaanku saat ini. Pekerjaan saat ini, organisasi saat ini yang aku salurkan intelektualku, itu dominasinya adalah orang non-Chinese. Ini bukan berbicara soal ras, bukan soal agama ya, tapi pada faktanya Indonesia itu masih memiliki banyak banget ketimpangan.
Dengan mukaku yang sangat-sangat Chinese dan aku memeluk agama Kristen, orang akan selalu mempertanyakan itu kalau orang berpikir tentang beauty, apa yang tampak. Tapi pada faktanya, aku bisa ada di hari ini sampai dipercaya oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia bertemu dengan beberapa petinggi negara, kayak kemarin sempat bertemu Bu Retno, Pak JK, itu sebenarnya bukan karena beauty, tapi adalah bagaimana behavior, tata krama, integritas, dan value-value tentang pendidikan yang aku bisa bicarakan dan diplomasikan bersama orang-orang hebat ini gitu. Puji Tuhan ya. Jadi ini kerasa banget ya, waktu dulu di sekolah nih, kan persiapannya pasti Cicaca nggak sekonyong-konyong langsung ya kayak gini ya. Betul. Nah, Cicaca ada nggak pengalaman ya, udah gitu apakah ada yang dipelajarin, diingat sama Cicaca tentang sekolah bintang mulia ya, yang membantu Cicaca dalam mengembangkan 3 aspek ini? Oke. Untuk apa sih yang bintang mulia udah kasih ke aku? Aku bisa bilang setengah hidupku dari umurku sekarang, aku umur 22 tahun. Dari umurku 22 tahun, mungkin hampir seluruh hidupnya ya, 3/4 hidupku tuh aku habiskan di bintang mulia. Dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi gimana tuh konsepnya bintang mulia ada di otakku. Aku bertumbuh bersama sekolah ini yang menerapkan visi iman, integritas, ilmu. Karena aku cukup yakin, iman, integritas, ilmu tidak membicarakan tentang beauty sama sekali, tapi membicarakan bagaimana brain and behavior works hands in hands. So, itu adalah toolkit utama aku yang aku ingat sampai sekarang, bahwa integritas itu lebih penting daripada ilmu, pun iman ya, tapi maksudnya ini bicara tentang beauty, brain, behavior. Jadi gimana kita bertindak, gimana kita diajarin dulu di CB ya, di CB untuk tetap respect, untuk tetap hormat sama orang tua, untuk tetap jujur, untuk berperilaku baik, itu semua ternyata berharga ketika kita udah step outside di school gitu. Kalau pekerjaan di pemerintahan itu sangat banyak ya. Apanya ranahnya? Banyak susah. Cobaan ada berarti. Ada lagi yang lain. Cara kerja. Oke. Sebenarnya ngomongin soal pekerjaanku di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Indonesia ini pemerintahnya kalau mau dikritisin banyak yang perlu dikritisin. Kalau mau disyukurin pun banyak yang harus disyukurin. Jadi gimana kita ngelihat nih, kondisinya kita harus bersyukur atau mengkritisi gitu. Kalau nanya cobaannya apa aja sih kerja sebagai staf pemerintahan yang sekarang berhadapan, minggu lalu baru nge-ekspor Pak Yusuf Kalla, lalu minggu lalunya lagi ketemu sama Bu Retno, itu kan suatu hal yang bahkan waktu itu pernah dapat kesempatan untuk ketemu Pak Jokowi untuk berbincang langsung sama beliau. Artinya kan banyak nih tantangan egonya, yang mana dulu yang harus ditekan, regulasinya yang mana dulu. Terus kedua, berbicara tentang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia ini bukan masalah bagaimana kita ke petinggi. Ranah kerja kita tuh dari hulu sampai hilir tuh semua ada. Dari orang yang punya jabatan sampai pekerja migran atau TKI TKW yang perlu dibantu sama kita. Jadi gimana kita ngeimplementasiin, itu kan bagaimana kita berbicara sama mereka, etikanya. Bahkan mungkin salah satu kasus yang paling sering di Kedutaan Indonesia, seperti kita tahu ya, Malaysia itu negara dengan TKI TKW paling banyak gitu. Dari semua negara yang ada, pengiriman pekerja migran itu kalau bicara data, di KBRI Kuala Lumpur kita cuma mencatat 2,5 juta pekerja migran. Fakta di lapangannya waktu pemilu ada berapa? 9,5 juta. 7 jutanya itu nggak tahu di mana, bukan nggak tahu di mana, mereka nggak terdaftar. Mereka pun sudah punya anak, punya cucu di sana gitu. Jadi mereka itu punya cara bicara yang mungkin udah bercampur dengan kebudayaan luar gitu. Artinya gimana kita bisa cope sama mereka, kita bisa bicara dengan baik. Itu yang harus kita implementasikan. Karena mereka juga tetap orang tua, meskipun mungkin secara strata pendidikan nggak setara sama kita gitu. Jadi itu yang mungkin bisa diimplementasikan. Kalau Cicaca selain tadi ngebantu KBRI mengadakan pemilu, nah sebenarnya tugas Cicaca itu di KBRI itu apa? Oke, bicara tentang tugas pokok dan fungsi sebagai staf atas polisi itu banyak gitu, wide range banget. Dari pertama paling gampang dan kehidupan sehari-hari adalah melakukan rescue untuk pekerja migran Indonesia di sana.
banyak banget pekerja migran Indonesia yang kerjaannya belum seberuntung mama papa kalian lah, belum seberuntung guru-guru di sini. Mereka di sana masih mendapatkan penyiksaan, masih mendapatkan banyak-banyak hal. Terus yang kedua, banyak juga anak-anak seumuran aku yang ternyata mengadu hidup lebih menyedihkan, lebih parah dibanding aku, dan aku berkaca ketika aku bekerja di kantor staf atas ini, banyak hal yang perlu aku syukurin. Aku bersyukur hari ini di umurku 22 tahun, aku udah bisa membereskan S1-ku, sudah memulai S2-ku, sudah mendapatkan pekerjaan yang settle, karena ternyata anak-anak umuran aku yang sama-sama kelahiran 2002, itu masih struggling, mencari jati diri melalui banyak-banyak hal gitu. Terus mungkin tugas ketiga adalah bagaimana kita mengimplementasikan kebijakan hukum dan tidak bisa mengkompromikan. Banyak banget tawaran uang, jabatan yang aku selalu terima untuk membantu mereka melancarkan kejahatan-kejahatan. Kita sebutnya transnational crime, karena kejahatannya itu bukan cuma di Indonesia, tapi mereka menyeluruh di dunia gitu. Nah, gimana sih kita berusaha ketika kita tahu informasi itu kita tindak, bukan kita diem atau mengkompromikan hukum gitu. Dan yang terakhir mungkin lebih ke arah bagaimana kita juga membantu pemerintah Indonesia menjadi perwakilan di sana. Jadi kurang lebihnya ketika ada kunjungan kerja dari para menteri, presiden, wakil presiden pun kita harus siap sedia untuk membantu mereka. Dan mungkin pekerjaan yang paling sulit dari Kedutaan Besar Republik Indonesia adalah harus menjadi paham di semua bidang dari masing-masing menteri. Ada yang datang menteri luar negeri, yang datang menteri pertahanan, yang datang menteri ekonomi. Aku basisnya adalah science dengan interestnya di bidang hubungan internasional. Ketika yang datangnya menteri ekonomi, ketika yang datangnya menteri perdagangan, aku nggak bisa berbicara, Bu maaf, Pak maaf aku nggak ngerti. Artinya apa? Wawasan atau cara baca kita itu harus lebih luas. Dan itu mungkin yang paling berat untuk menjadi staf kedutaan gitu. Oke, nih teman-teman sekalian di sini sama Bapak Ibu, kebayangnya ini ada satu kepercayaan yang Tuhan berikan untuk Caca bisa ada di Kuala Lumpur dan jadi berkat. Kalau dengar ngobrol-ngobrol sama Caca, Caca tuh nolongin untuk pekerja migran itu. Kalau ada masalah, bantu, gitu. Dan di situ kita lihat bahwa Caca jadi berkat ya di tengah-tengah warga Indonesia di Malaysia. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Caca untuk pemaparannya. Kita kasih tepuk tangan ke Caca. Ya, sekarang kita akan mendengarkan pemaparan kedua ya dari Kok Matthew. Ya, Kok Matthew silakan. Waktunya buat Kok Matthew. Thank you. Okay, if I may begin, I'll start my presentation with this question. What's your dream? What's your dream? When I was 12, I wanted to be someone cool. Like many of you guys here, 12 years old, I wanted to be someone with many friends. I wanted to be an athlete. I joined many sports CCAs that I could ever pursue. I joined futsal, tennis, running, swimming, just like many of you here. I joined everything. You name the sport, I'll be in it. I joined the school team. I had lots of friends and had lots of fun too. And maybe slightly too much fun. Yet this dream somewhat died when I reached the primary school graduation, where for the first time in life, I realized having many friends alone, being a student athlete alone, don't really give you any real accolades. You don't really win any scholarship. You don't really win any valedictorian award. I felt like I was missing out on something that matters. So that day, I was 12 and I changed my dream. My dream was to be someone admired. I wanted to be someone admired, to be a top student in my school. I chased after every grades in class. I joined every competition out there, nationally or internationally. Indeed, my hard work paid off. And not only did I top the school cohort, I was also one out of the 12 students in Indonesia receiving the ASEAN scholarship from the Singapore government, which covered my full secondary school education and junior college education in Singapore. 4 years for free. Accommodation, cost of living, everything for free. I was telling myself, 12 out of 275 million Indonesians, quite decent, not bad.
But that again changed when I reached Singapore, where for the first time in life, I felt stupid. I couldn't grasp new concepts fast enough. I couldn't phrase things well enough like the locals. But I told myself, perhaps what I lack in academic knowledge, I can make up in influence. I may not be the smartest in class, but I'll make sure that I'll make myself known by everyone in the school. Hence, that day, my dream again changed. I wanted to be someone admired. Now I wanted to be someone influential, someone known, someone commanding authority. I want to have influence. I joined many student clubs, led school of thousands. The context is if in Bintang Mulia, the classroom size is 25 packs, there is 40, 50 packs. And if BM only has 3-4 classes, my cohort has 10 classes. So I led school of thousands. And I was the first Indonesian to took up the top 4 position in Anglo-Chinese Junior College Student Council Executive Committee member. As if the school level wasn't enough for me, I also joined as part of the Indonesian diplomacy. I was the youngest officer to be part of the ASEAN Youth Summit last year in Jakarta when Indonesia took up the chairmanship. I met with our nation's top leaders. I had an IG Live with Pak Sandiaga Uno, had a talk show with Pak Bima Arya, and I talked with international delegates. Had my spotlight moment. Yet, at that very moment, at the peak of my journey, I started to look back and reflected. Is this really my dream? What am I really doing? Is it really my dream to be known, to be admired, to be influential? Is my dream really about just becoming someone great? At that moment, I was reminded by this quote by Margaret Thatcher, UK's first woman British Prime Minister. She said this: it used to be about trying to do something. But now it's all about trying to be someone. I repeat, it used to be about trying to do something, starting a revolution, solving wars, resolving crises, winning the Nobel Prizes. But now it's all about just being someone, being popular, being viral on TikTok, getting the most likes on Instagram. I mean, there's nothing wrong with popularity. Yet many people today strive to be someone great without actually doing anything great. You see, to be someone is inward looking, is to build yourself, your self-branding, your self-portfolio. Nothing wrong, but to do something is impact-driven. You are building not just yourself, but your community, to bless others, to impact others. You see, to be someone is to chase after success, being more famous, being more rich, being more successful, being more admired. But to do something is to achieve significance, to go beyond just yourself, to fully realize the fact that when God blesses you, it's not just to raise your standard of living, but it's to raise your standard of giving, standard of serving, standard of helping others. So, this is my new dream moving forward, to achieve both success and significance. And this has entirely shed a new light into what I do in life. I do still meet high-profile government individuals. In fact, this is just earlier last month when my organization went to Kantor Staff President to meet the Echelon 1, Echelon 2 people. In fact, this is just earlier this month where we went to the Kementerian SDM to meet their high-ranking officials to discuss projects. But now it's more than just for the coolness of it. Now it's more than just for the sake of it. But it's to push forward a cause that I'm passionate about. It's to convince the government that youth really have greater role to play in shaping our nation's future. It's to bring this cause. I do still chase academic excellence. In fact,
we just made it to the news headline being the first Indonesian to win such case competition. And it's news headline by Nanyang Technological University, one of the top university, not just in Singapore, but also in the world. But at the same time, I also serve in church, which I really treasure, showing the entire world that it is possible to achieve both success and significance. Success and significance. Because at the end of the day, I really hold this quote very dearly in my heart, very close to my heart. It says this: I'm not afraid of failure, but I'm afraid of succeeding at things that don't matter. I don't just want to chase after the world's success, being the most popular, most famous person out there in Indonesia, but I want to make sure that I really do something. That not just I'm famous, but I really do impact lives. That's why I may get the platform today. But really, Pak Chandra, Pak Jerry, my agenda in Bandung for the next one day is to really train up the youth for the scholarship. I don't care if I don't get stage. I just want to train the next batch of scholarship holders so that they can be successful as well like me. So it's not just about the spotlight, it's really to impact lives. So if I may end my presentation, I want to ask this question. What's your dream? Thank you. Thank you, Matthew. Matthew ya saat ini aktif sekali dalam organisasi, dan Matthew ini concern di organisasinya mengenai youth empowerment. Jadi bagaimana memberdayakan, kalau bahasa Indonesia memberdayakan pemuda. Ya, pastinya dari pemuda itu akan ada perubahan ya, yang impactnya besar sekali dalam suatu community atau negara. Nah, mau tanya nih Matthew ya. Matthew itu aktif ya di organisasi kepemudaan tadi ya, Indonesian Youth Diplomacy and Climate Impact X. Dan bisa tanya, apa yang mendorong Matthew itu untuk terlibat di dalam organisasi ini? Dan bagaimana juga menyeimbangkan passion tersebut dengan studi yang saat ini Matthew sedang tempuh di SMU, Singapore Management University? Yes. That's a long question. Yeah. By the way, sorry kalau ganti-ganti bahasa. It's okay. I spent 4 years in Singapore, so kadang-kadang kikuk bahasa Indonesia. Okay. Yeah, so the first question was about how come I become very passionate about this topic. Kalau guru-guru di sini can testify, when I was in secondary school, I was far from being a youth empowerment kind of guy. I'm far off being in the government. I'm more of like a math Olympiad dude. I'm more of like science dude, just studying class, studying hard. But I think the statement I made just now, by the way, that's for my church. I learned a lot from my church. And I think that's the importance also of sticking to church even when you are overseas. But I learned that when God blesses you, it's not just to raise your standard of living, not just to improve your life, but you're really holding the obligation to raise your standard of giving, the standard of blessing others. And that's why I feel, when I reflected, our lives in BM are quite comfortable. If the 6th graders, 7th graders, 8th graders today reflect, actually our life in Indonesia, in comparison to other youth, we're quite comfortable. We're quite in our comfort zone. We don't need to fight for food. We don't need to really stress for anything. We just need to strive for it. So for me, I feel I'm blessed. And the way that I can give back to my society is to make sure that other youth who may not be as fortunate as I am to receive these opportunities as well. So in Indonesian youth diplomacy, people out there through social media may know it. We send delegates for the Y20, we send delegates for the ASEAN Summit. But more than that, for me personally, it's not just that. It's about training the youth from Sulawesi, Sumatra, Kalimantan, how to equip them with the skills so that when they meet with high-ranking officials, when they meet with president, ministers, mereka nggak canggung. They don't feel intimidated. Because the fact is, when you don't come from a privileged background, when you meet Pak Sandiaga Uno, suddenly you feel scared. Suddenly you feel like inferior. But that's my mission in Indonesian diplomacy, to equip the young people such that when one day they take up the stage, they'll be ready with the skills,
but with also the mentality that they can do something, that they can change something, and to get the right focus. Usually, when people are not that privileged, when they're given the stage, given the spotlight, given the platform, it's about getting famous. When you get the stage, make sure we have 3 cameras. I make IG Reels, IG Story. But for me, it's more than that. It's to create impact. So for me, my mission is to prepare this group of youth so that they can make impacts, get exposure, just like what I have received. Yeah, so that's what driven me. Sorry to ask, what's the second part of the question again? Bagaimana Kometio menyimbangkan passion tersebut dengan studi saat ini di SMU? Okay, very good question as well. Sometimes it feels like a tug of war, kayak tarik tambang. Do you want to do success in academics, or do you want to do well in life, change your society? Because sometimes time clash and a commitment clash. But again, in church, I learned that you can have the balance. You can do well in school and do good in your society. You can really be an academic beast. Young people call it academic beast. But you can also do good in your society. You can help others, you can impact others. In fact, I think before I go to Singapore, I felt that I have done my part in building the circle around me. It's very simple. It's nothing grand, it's nothing great. But when we approached UN, I know I wasn't the coolest man in school. I was the coolest boy in school. But I pulled up a group of friends to study together. I think, although it's not that big of a project, but I think that really changed them. From one who couldn't care less about studying to one deeply passionate about studying. From one who always go to parties, clubs, to one who really wants to sit with me and study. Yeah, so you guys here in school, don't feel like you don't have the platform. Don't feel like you don't have the stage to create an impact in the society. You guys are in the best position because you guys are youth. You guys are in the best position in school, such a great school, to create change in others' lives. For me now, I need to convince the government, I need to convince the ministers to create change, to implement change. But for you guys, your friends are literally around you. Your Indonesian community is literally next to you. So you can really create impact today from wherever you are. Yeah. Oke, kita dengar dari Kometio bahwa apa yang memotivasinya. Pertama, Tuhan sudah berkati Kometio dan Kometio mau bermisi, ya, mau bermisi. Saat ini misinya adalah di bidang kepemudaan, ya, untuk youth empowerment. Di mana Kometio juga mau memultiplikasi ya, Kometio ya, melatih youth-youth yang ada di sana di berbagai pelosok dan untuk menjadikan satu impact, satu dampak untuk perubahan di Indonesia sendiri. Ya juga ingat, Kometio mengingatkan lagi kalau teman-teman di luar negeri terutama ya, karena di luar negeri belum tentu seideal di sini, carilah tempat untuk bertumbuh, carilah komunitas yang baik, cari gereja yang membuat pertumbuhan teman-teman sekalian nanti di sana. Karena itu akan mengingatkan kita. Di tengah-tengah orang percaya, di situ saling mengingatkan, menegur, ya, mendorong, mendukung, seperti itu. Oke, thank you, Kometio. Lalu pertanyaan terakhir, Kometio. Apa sih nilai-nilai yang didapatkan waktu Kometio sekolah di Bintang Mulia? Thank you. Values in one thing, but can I do a shout out first? Kayaknya ada Pak Paulus ya di sini. Oh, kaget bangun nih. I haven't told this to a lot of people. Barusan banget aku bilang ke Pak Paulus, but actually what I do, I'll give you a bit of context. Currently I'm working in the world's second largest voluntary carbon market. Think of it like your New York Stock Exchange. Think of it like your Bursa Efek Indonesia. So we create an exchange to trade carbon credits, jualan carbon credit. Can I say, Pak Paulus, thanks to you, thanks to your Excel formula, I get this job. So can we give a big round of applause to Pak Paulus? Last time di SMP, aku juga bingung kayak, ini belajar Excel buat apa? Ini kita belajar VLOOKUP, XLOOKUP, belajar if, conditional buat apa? But today I realize that it's very useful.
that bahkan di Singapura, not a lot of people know how to use Excel, right? But in BM, you're being trained at such a young age, 13 years old, and you're master in Excel. So Pak Paulus, thanks a lot. I get this job because of you. Pak Paulus, stand up, stand up. Yeah, Pak Paulus, let's go. Yeah, and this is just one thing that I learned from BM. But I believe there are a lot more in terms of leadership, in terms of values. And if I can just plug in a bit, Pak, I think murid-murid di sini, friends, you guys need to know how precious the school is. Because you're in BM, it's not a big school by any means. We don't have hundreds of students or thousands of students like my school in Singapore. But this is good. This means that you have greater chance to get exposure, to get opportunities. Kalau aku di Singapura, satu angkatan 1,000 anak, to join a competition, I'm only one out of the 1,000 to ask the school to involve me in the competition. Tapi di BM, your batch is only 75, 60. You're only one out of 60 people, 75 people to join the competition, to get exposure, to get training. So your student to opportunity ratio is really good here. And if I know this fact, back then in SMP, I wouldn't skip a chance. I wouldn't miss an opportunity. So anak-anak kelas 7, kelas 6, kelas 8, don't waste your years here. Don't waste Pak Paulus here. Squeeze everything from him. And yeah, you're in a good place to be someone, to do something. Yeah. Oke, kasih tepuk tangan buat Kometio. Ya, ambil kesempatan ya untuk adik-adik yang di sini, teman-teman di sini yang bersekolah di Bintang Mulia. Tidaklah banyak anak-anak di Bintang Mulia, tapi di sini guru-guru memperhatikan satu persatu. Ya, kesempatan semakin banyak untuk teman-teman bisa mengembangkan diri dari akademik, non akademik semuanya. Kita akan fasilitasi. Oke, sekarang saatnya kita mendengarkan dari pembicara yang ketiga yaitu Ci Arlen. Silakan Ci Arlen, waktunya jauh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi orang tua dan ibu guru yang saya hormati. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Baru aja beberapa bulan yang lalu aku di sini melaksanakan wisuda aku, rasanya kayak dejaku banget comeback lagi ke sini. But anyway, teman-teman, pas waktu aku seumuran kalian, 6, kelas 6, 7, 8, aku tuh mikir kayak, kuliah di NUS, kuliah di MIT, kayak seru ya, bergengsi sekali ya. Nah, pas waktu aku kelas 11, aku tuh kepikiran, gimana kalau misalnya kuliah di Singapura. Tapi katanya kurikulum nasional itu susah loh buat masuk perguruan tinggi Singapura. Aduh, itu kan jadi overthinking sendiri ya teman-teman. Nah, tapi dari situ juga aku jadi refleksi. Apa ya yang BM lakukan dan membantu aku buat masuk SMU? So teman-teman, hi, my name is Ursula Arlen. Aku alumni 13 SMA Bintang Mulia yang baru aja lulus kemarin. Agustus ini aku akan melanjutkan studiku di Singapore Management University. And puji Tuhan mendapatkan ASEAN Undergraduate Scholarship. Juga diterima di University of Western Australia with Scholarship. Dan sedikit background, mungkin teman-teman mikir ya, kayak sama SMA di BM kira-kira ngapain aja ya? Aku ada voluntary, ada magang. Teman-teman, salah satu syarat kelulusan di BM adalah magang. It is a very memorable experience for me. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa nanti memanfaatkan kesempatan itu ya. And then aku juga ikut several organization outside school. Dan satu lagi, aku juga pas pandemi sempat bikin small business. Nah, jadi ada 3 poin utama yang menurut aku dapat menjawab pertanyaanku tadi di awal. Apa sih yang BM lakukan dan bisa membuat aku masuk ke tempat kuliah? Yang pertama adalah learning outside classroom. Ibu, bapak orang tua dan juga teman-teman sekalian, belajar di luar lingkungan sekolah itu suatu hal dan experience yang gak bakalan pernah terlupakan dan juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di BM aku merasa diperlengkapi, diberikan kesempatan yang luar biasa untuk masuk ke
lomba-lomba, di mana lomba-lombanya kalau di tingkat SMA bisa mendapatkan kesempatan untuk seleksi timnas. Wow, how cool! Dan jangan lupa juga ada ekskul. Aku yakin banget teman-teman di sini udah familiar banget sama yang namanya ekskul. Tapi di SMA BM pilihan ekskulnya itu banyak banget, dan bahkan di angkatan aku kemarin ada coding. Siapa yang suka coding di sini? Ada? Yes, bener banget, ada coding, bisa belajar coding di sekolah. How cool is that? Jangan lupa juga ada organization. Di BM ini menurut aku kualitas pembelajarannya udah optimal banget. Dari it's a full day school dari jam 7:30 hingga 3:45. Di situ juga ada tutor. Jadi aku bisa make sure di situ bahwa pekerjaan rumah, review untuk tes besok itu beres teman-teman. Jadi di waktu senggang aku memiliki waktu untuk explore hobiku. Misalnya organisasi, lewat organisasi. Nah, learning outside school ini penting banget buat portfolio teman-teman kalau teman-teman mau masuk ke kuliah. Jadi, jangan tinggalin kesempatannya, oke? Yang kedua ada future oriented. Teman-teman, university application tanpa persiapan yang matang akan sangat menyulitkan teman-teman. Pusing banget pasti. Dan kemarin pas waktu aku pendaftaran kuliah, ada university preparation yang dibantuin oleh sekolah. Bahkan jangan dicontoh teman-teman, tapi ada satu uni yang aku baru daftar 1 minggu sebelum deadline. Itu aku beneran kejar-kejar Bu Ita, Pak Jerry, semuanya disibukin lah kalau lagi istirahat, tapi beneran dibantu. Dan aku beneran ngerasa banget bahwa oh aku ada yang jagain ya, oh aku ada yang bimbing ya. Jangan lupa juga dengan mentoring sessionnya, one-on-one mentoring session dengan guru BK untuk memantapkan setiap jurusan. Bahkan aku juga dibukakan terhadap jurusan-jurusan yang mungkin aku belum pernah dengar sebelumnya. Selain mentoring session tentunya harus diperlengkapi dengan adanya alat instrumen seperti psychological test. Throughout high school, I got 3 psychological test dan tes minat bakat. Itu yang beneran bukan cuma tahu jurusannya aja, tapi juga aku jadi mikir, aku beneran cocok nggak ya di jurusan itu? Dan ini salah satu program terbaru ya Pak, Career Talks. Teman-teman ada yang mau jadi astronot barangkali di sini? Atau jadi dokter ya. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman mau jadi dokter dan lain sebagainya, kadang-kadang suka nggak kepikiran nggak sih kerjanya di realitanya ngapain aja ya. Dan here we go, BM provide kalian career talk. So kalian benar dapat gambaran kira-kira di dunia nyata kerjanya dokter tuh seperti apa sih misalnya. Poin yang terakhir adalah experiential learning. Ini adalah salah satu highlight utamaku. Bapak Ibu orang tua, menurut aku experiential learning is one of the most crucial point saat memilih sekolah yang tepat dan juga mendukung. Experiential learning, aku dapat project based, sedikit gambaran bahwa aku bukan kurikulum merdeka Bapak Ibu, jadi belum dapat yang project based, tapi aku kurikulum 13 masih tetap dapat project-project, kesempatan-kesempatan yang keren-keren dan seru-seru banget. Siapa yang suka nonton ini? Close the door di sini, dari Kobushare. Belum ya kayaknya. Oh ada tuh satu di belakang. Nah, aku tuh pas waktu nonton dari Kobushare, aduh kayaknya seru ya jadi podcaster. Nah here we go, ujian akhir sekolah aku itu bikin podcast. It was very, very fun. Trust me guys, the bonding with your friend is very fun. Dan juga tidak lupa bahwa adanya project, kegiatan belajar mengajar tidak akan lepas dari collaborative environment. Adanya dukungan, lingkungan yang mendukung seperti Bapak Ibu guru yang menciptakan suasana kebebasan berekspresi dan juga bebas untuk bertanya. Aku rasa itu adalah satu hal yang sangat masih jarang ada di Indonesia khususnya. Tapi seperti teman-teman di sini yang dari SD, dari SMP, aku juga dari PG di sini, dari PG sampai SMA, dan semuanya culture BM itu sama. Hubungan guru dan anak itu dibantu seperti layaknya mentor dengan anak didiknya. So it is very helpful. The teacher here is also very insightful. Okay. Nah, jadi ada 3 poin utama tadi. Yang pertama adalah learning outside classroom.
Yang kedua adalah future oriented, dan yang ketiga adalah experiential learning. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian di sini, Papa aku tuh pernah bilang, Papa nggak nuntut kamu buat jadi straight A student. Papa nggak nuntut kamu buat jadi yang nomor 1 di bidang kamu. But I want to see you to be the best version of yourself according to God's calling. Teman-teman, ini ada satu quotes yang kayak pas aku dengar, aduh kok agak orang tua banget ya. Tapi pas setelah aku jalanin, oh ya, it is very true. Dan untuk menjadi versi terbaik, the best version of yourself, menurut panggilan Tuhan akan atas diri kamu, itu juga perlu adanya media dan support yang baik untuk mendorong kamu ke potensi terbaik kamu. Dan aku rasa BM SMA Bintang Mulia menyediakan itu, membantu aku untuk menemukan potensi maksimalku. Terima kasih. Thank you, Arlen. Wah, ini saya jadinya nggak enak ya, seperti di endorse banget gitu ya. Ini presentasinya buatan Arlen. Jadi saya nggak set up ya, meskipun saya as a principal, tapi aku nggak ada intervensi untuk ngisi ini. Jadi ini pure experience dari Arlen. Nah, Arlen, kemarin kamu aktif di organisasi apa aja sih? Sebenarnya sibuk banget ya kayaknya. Lumayan, aku ada join di beberapa organisasi, ada di basically online organization outside school, ada tentang pemberdayaan wanita, mental health awareness, dan beberapa organisasi lainnya. Oke, kalau di sekolah? Kalau di sekolah aku terlibat dalam OSIS. Konsol ya? Ya, konsol. Oke. Nah, Arlen, waktu belajar, kamu ada kesulitan apa nggak? Atau ada, ya ini nih, misalnya teman-teman di sini nih, Ci, aku kalau belajar susah banget nih. Ada nggak tipsnya gitu? Kira-kira untuk supaya belajar yang susah pun bisa diberesin gitu sama kita. Tips belajar ya. Pastinya ada kesusahannya ya. Maksudnya kayak throughout high school itu kan 3 tahun pasti menemukan soal-soal maut seperti dari Pak Budi ya. Dari Pak Budi matematikanya susah banget nanti ketemu SMA di BM. Terus tapi kayak aku rasa lingkungannya sangat suportif dari teman-teman dan juga guru. Jadi aku bisa memanfaatkan waktu tutor aku buat nanya lagi ke gurunya, buat ini gimana ya kira-kira, jadi nggak mengharuskan aku untuk ambil les atau ekstra tambahan lain. Oke. Lalu saya mau cerita dulu ya, teman-teman sama Bapak Ibu. Arlen itu memang aktif di luar juga. Waktu itu ingat banget, Arlen ikut ke peneliti belia yang saintis dan masuk ke level sampai final ya. Dan juara berapa, Arlen? 2. Juara 2 ya. Bidangnya, Arlen itu anak IPS ya. Bidangnya yang kamu teliti itu tentang apa penelitiannya? Ekonomi atau apa? Ekonomi. Nah itu penelitiannya kemana? Pengaruh. Oh ini judulnya nih. Pengaruh pelatihan motorik halus terhadap penciptaan kesempatan kerja untuk Down syndrome di Bandung. Down syndrome di Bandung. Jadi dari penelitian itu dan pada akhirnya jadi juara 2. Arlen berlanjut melayani di House of Hope. Namanya House of Hope. Jadi bantu di situ jadi volunteer ya. Jadi waktu ada kesempatan sebenarnya ini tugasnya sekolah karena pada waktu itu kan ada lomba. Jadi sekolah memfasilitasi kan. Kita ambil penelitian ke House of Hope ini. Dan pada akhirnya beres dari situ Arlen masih bantu ya. Jadi kenapa kamu pengen bantu di sana? Padahal kamu udah beres urusan penelitiannya. Nah ya kan kemarin ada kesempatan untuk meneliti itu kan. Terus ada juga studi lapangannya kayak gimana anak-anak di sana beraktivitas dan lain sebagainya. Pas lihat tuh lumayan tersentuh juga karena kayak wow, semangatnya luar biasa, bahkan bisa dibilang semangatnya jauh lebih besar daripada aku, dan ambisi mereka pun juga luar biasa. Jadi pas waktu ada kesempatan jeda dari ujian sekolah ke graduation, aku juga ikut. Oh iya, kayaknya aku juga harus kayak yang tadi ngomong, bring back to society. I have to do that. Oke. Jadi teman-teman di Bintang Mulia dari kelas kecil sampai kelas besar dipersiapkan untuk teman-teman bisa diperlengkapi secara knowledge ya, pastinya integrity dan tentunya iman yang utama. Itu diingatkan kembali bahwa setiap anak Bintang Mulia pada akhirnya nanti menjadi servant leader.
menjadi seorang pemimpin yang melayani, di mana dia jadi berkat pada saat dia memenuhi panggilannya, dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Oke, itu adalah sesi untuk pemaparan buat Cici dan Koko. Kita kasih tepuk tangan dulu. Thank you, Ci Arlen, ya, yang terakhir memaparkan. Nah, ini saya mau tanya ya, sekarang masih tanya bertiga nih ya. Siap-siap mic-nya untuk Matthew dan Ci Caca dan Ci Arlen. Ujian dadakan gitu. Ujian dadakan ya, ini post test namanya ya. Oke. Pertanyaan dari Mister. Bagaimana nilai iman, integritas dan ilmu yang diajarkan di Sekolah Bintang Mulia berperan pada kehidupan kalian saat ini? Silakan untuk memaparkannya di dalam 2 kalimat. Wah, susah kan? Diuji. Iya, ini beneran kayak ujian Kayak tiba-tiba ujian, ya. ya. Judul aja kayaknya. 2 kalimat. 2 kalimat tapi komanya banyak. Nah, boleh. Strip. Bapak guru suka ngasih sermis 1 nomor tapi banyak titiknya A, B, C, D. Biasanya kalau pertanyaan dari guru kan ada A, B, C, D sampai G. PR mah tuh biasanya. Iya, betul. Ya, silakan Matthew, value-nya value dari Sekolah Bintang Mulia, iman, integritas, ilmu dan berperan pada kehidupan kalian. Ya, mungkin nanti boleh ditambahin. But for me, integritas ilmu, Iman, integritas, ilmu. iman, integritas, ilmu. For some of you guys here, ilmu is not a problem. Some of you guys here are just prodigy, like good at math, good at science. And I believe it's something you're not born with, but you can learn it, you can acquire it. So ilmu, knowledge, is something that you don't just acquire from the sky, acquire from your parents' genes, but it's really something you acquire through hard work, through discipline. But I want to focus on the 2 other things, integritas and iman. I think, I thank God until today that when I first reached to Singapore, one of the BM alumni, Joseph Muratama, reached out to me to come to his church. And I'm so grateful about it because I think without church, without being planted in church, I would wander off exploring all the things out there. You know, a lot of people, when they go overseas, start college, some of them, because of the new freedom that they receive, they just wander off, don't know what they are doing, just trying new things because they're just youth, you know, they want to try new things. But I'm grateful that I'm planted in church, and there I really learned principles like success and significance, to be a blessing for others. So I think the part that BM really emphasizes on iman is really important. Not that to restrict you with Bible studies, Bible classes. I know I hate Bible quiz last time, but I feel it now that it's really important in my life. It's a guiding principle, it's the North Star. And maybe I just want to share this one principle. When youth, like all of you here, go overseas, sometimes they mistake freedom. For the world, freedom often means you're free to do anything. You have no boundaries, no rules. Youth, you're young, wild, and free. It's about exploring all the clubs, all the parties, trying all the drinks, trying cigarettes. But in Christianity, in our faith, freedom is different. Freedom is not that you can try all things, but you don't need to be controlled by your appetite. You don't need to be controlled by what others say. You can drink, but you don't need to drink to feel happy. You can smoke, but you don't need to run from your stress because you can solve it in Christ. So this concept of freedom is often mistaken by youth that travel overseas. But I'm lucky because BM emphasized a lot on Iman. When I reached Singapore and Joseph invited me to church, I have these principles. I have these guiding stars that I can follow and find a clearer path to my future. Oke, thank you Matthew. Ya, kasih tepuk tangan buat Ko Matthew. Ya, sangat penting banget ya. Jadi ingat komunitasnya teman-teman ya. Nanti kalau udah beres dari studi di SMA, cari komunitas dimanapun kamu berada, komunitas yang orang-orang percaya ya di situ. Jadi berkat di sana juga dan juga nanti akan memberkati ya. Lalu pertanyaan kedua nih, saya lanjut ke Ci Caca ya. Ci Caca, apa pesan buat Ci Caca? Ya,
pesan dari Cicaca buat teman-teman adik-adik di sini dan juga mungkin orang tua ya tentang pentingnya pendidikan dan pengalaman organisasi. Oke, ngomongin soal pendidikan dan pengalaman organisasi ya. Pesan aku cuma satu sih sebenarnya. Aku bertumbuh di Bintang Mulia dengan konsep yang sangat-sangat tadi dijelasin sama Arlen juga ya, banyak banget bukan cuman ilmu tentang pendidikan, tapi juga intra dan interpersonal skill. Menurut aku itu penerapan yang baik untuk kehidupan aku saat ini, bahwa setiap pembelajaran organisasi hingga saat ini bisa berkarir juga di sektor yang sama gitu ya, dengan maksudnya dengan sektor pemerintahan, karena aku percaya gini, satu pesannya aja, jangan pernah takut melangkah di organisasi manapun, karena organisasi adalah dasar dari segala bentuk pekerjaan di kemudian hari. Sekolah ini, Bintang Mulia, itu pun berlandaskan organisasi, makanya ada namanya organigram. Struktur pemerintahan, saat ini aku di KBRI Kuala Lumpur, pun menerapkan sistem organisasi. Dan ketika aku berjalan melangkah lebih jauh, aku di Malaysia juga ada bergerak dengan beberapa mitra kerjasama yang scalingnya itu ekspansi perusahaan. Ternyata perusahaan itu juga bergerak berdasarkan organisasi. Jadi dari aku sendiri mungkin berkaca dengan apa yang pernah aku alamin, dimulai dari OSIS SMP Bintang Mulia, menerapkan konsep OSIS sampai akhirnya dipercaya di Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, itu bukan suatu hal yang mudah, tapi bukan berarti itu tidak mungkin juga gitu. Karena konsep yang sama, intinya ya balik lagi, kalau tadi mau disambungin ke masalah iman integritas ilmu tuh landasan yang menurut aku tuh formulasinya udah bener. Karena tanpa Tuhan, kalian gak akan pernah bisa melakukan integritas dan ilmu yang baik. Tanpa integritas, jangan berharap kalian bisa berilmu. Dan ilmu adalah elemen terakhir yang sebenarnya bukan dari sananya, it's not only a gift, tapi ilmu itu dicari. Pun aku saat ini puji Tuhan bisa ada di sini, puji Tuhan bisa melakukan pekerjaan di kedutaan, puji Tuhan bisa sampai S2, ilmu itu kan dicari, bukan semata-mata diberikan gitu. Artinya hidup ini tetap harus ada effort. Oke, thank you Cicaca. Kita kasih tepuk tangan buat Cicaca. Dan untuk terakhir, Ci Arlen ini beda pertanyaannya ya. Ci Arlen, saya pengen, Mister pengen dengar, Ci Arlen cita-citanya ke depannya mau jadi apa dan mau berdampak apa? Itu lebih ke statement itu. Wow. Oh ya, silakan Ci Arlen. Oh, berat ya. Tapi ya pastinya kan aku desain major di YAT 2 ya untuk SMU. Jadi untuk kedepannya masih mau mendalami lagi apakah apa yang aku lagi passion sekarang masih adalah hal yang beneran di karir aku atau bukan. Tapi tentunya yang pasti akan terus mencoba untuk menjadi versi yang lebih baik lagi, mencoba menjadi diri yang lebih baik lagi untuk menjadi dampak dan juga untuk melayani Tuhan sesuai dengan apa yang dipercayakan pada saya. Oke, thank you. Kita doakan buat Ci Arlen ya, untuk menemukan satu bidang nanti di karirnya, pekerjaannya, dan pastinya memberkati sekeliling. Oke, sekarang kita sesi tanya jawab ya. Mungkin nggak banyak ya, sedikit ya. Cuman kalau ada dari teman-teman siswa-siswi di sini atau orang tua mau bertanya, silahkan angkat tangan. Perkenalkan, nama saya Ethan dari kelas 6C. Saya mau nanya, ya gimana kita teh bisa gak ganti-ganti gitu impiannya. Kayak kadang kan pas masih kecil maunya ini, jadinya gitu pas orang besar. Oke, thank you. Namanya siapa sorry tadi? Ethan. Oke, thank you Ethan. Ya, Komitio, boleh ya Komitio untuk bantu jawab Ethan. Pertama, thank you Ethan pertanyaannya. I think that's a very mature question though. Like for your age, I think that's a very mature and forward-looking question. And I applaud you for that. That's really cool. Yeah, please give him a round of applause. Yeah, jadi tadi pertanyaannya, gimana caranya biar dapat nih, gak ganti-ganti mimpinya? Ethan, honestly, when I was your age, my dream changed a lot too. If you see from my presentation,
I was also as lost as you when I was in primary school. I dreamt of being an athlete. Pak Chandra can testify. I almost turned into a professional athlete. My tennis coach is literally an Australian Open coach. I almost turned full-time tennis, but I changed my dream to be an engineer because I thought Indonesia is growing, we need more engineers. I wanted to be an engineer, and I heard engineers earn a lot of money. But yeah, then until I reached Singapore, where mathematics, wow, it's so hard, and science is just so hard. In BM, I won mathematics Olympiads. I taught the school, but once I reached Singapore, I hate mathematics. So again, my dream changed. But now I'm studying politics, law, econs. My passion is in current affairs, empowering youth. But I think it might change again in the future, honestly. But the one principle that I hold is that though your dreams change, though your passion change, but principles don't. So previously, I want to be an engineer because I want to help others. Now I want to be involved in current affairs because I want to help others. So my principle stays. I want to help others. And so Ethan, you may not know what you want to become in the future, whether it's a teacher, a pastor, a businessman, but start finding those principles. What do you want to do in life? Do you want to help others? Do you want to impact the society? There's no one greater job than others. Being a pastor is no better than being a teacher. Being a teacher is no better than being a Wall Street trader. But if you find those principles and you hold dear to it, I think one day you'll figure out what you want to do in life. No rush, you're only a sixth grader. When I was sixth grader, I want to be futsal player full-time. But now, yeah, I think you'll just find the North Star. You should find the North Star and everything should fall into place. Yeah. In the Bible, cari dulu kerajaan Allah and everything will be added to you. So, masuk bacanya? Yeah, that's all Ethan. No rush. Thank you. Oke, thank you Kometio. Ethan jelas ya, Ethan bawa doa. Ya, dibawa doa, kamu terus berusaha, nanti ada bantu dari guru BK, dari pengalaman yang kamu dapetin, nanti ada satu hal yang harus kamu lakukan, yang Tuhan mau, itu yang kamu lakukan. Ya. Oke, perkenalkan namanya siapa? Nama saya Feve dari kelas 6D. Mau nanya ke Cici Arlin, kalau misalkan mau jadi OSIS tuh harus kayak di seleksi dulu atau gimana? Oke. Thank you ya buat Feve. Oke, Feve, thank you buat pertanyaannya Ci Arlen, boleh bantu jawab? Thank you. Oke. Pertanyaannya Feve ya? Feve, ya. Feve, oke. Ya jadi untuk OSIS SMP dan SMA dua-duanya pasti ada seleksi berkasnya dulu. Ada beberapa question yang harus dijawab dan juga ada interviewnya. Jadi kalau misalnya Pepe mau ikut OSIS SMP SMA di BM, boleh banget karena seru banget dan recommended banget. Kita juga kan ada futsal ya kalau SMA. Jadi see you in OSIS SMA SMP BM Pepe. Oke, thank you Pepe. Jangan lupa Pepe, nggak OSIS doang. Jadi organisasi lain pun bisa ya. Kalau misalkan VV mencoba, siapapun di sini mencoba, oh ternyata nggak punya kesempatan itu sedikit. Kalau sampai dapat syukur, kalau nggak cari yang lain ya. Jadi banyak hal yang bisa dikerjakan untuk membangun kita dalam organisasi. Banyak pilihan sekali di sekolah juga ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Saya akan ada, langsung ya gitu ya. Saya akan menutup. Sudah ditutup ya. Kita mau close. Oke. Saya mau menutup dengan statement bahwa Sekolah Bintang Mulia terus menyediakan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak Bapak Ibu dan juga teman-teman di sini. Kembangkan minat bakat kalian. Sekolah ini berlandaskan iman, integritas dan ilmu. Itu menjadi bekal di mana nanti ada anak-anak atau alumni dari Sekolah Bintang Mulia menjadi excellent generation dan menjadi berkat di mana mereka memenuhi panggilan Tuhan atas diri mereka masing-masing. Terima kasih untuk
Cicaca, Ko Matthew, dan Ci Arlen, kita kasih tepuk tangan. Ini adalah program dari BM Podcast, di mana nanti akan banyak juga kegiatan-kegiatan wawancara ya dengan alumni-alumni yang menginspirasi tentunya. Hari ini gimana alumni talk show-nya? Bagus? Nah, coba dong kalau yang bagus kasih jempolnya. Angkat tangan jempolnya. Oke. Bapak Ibu bagus nggak nih? Ya, tuh jempolnya baru kelihatan. Who's got the blessing from this alumni talk show? Yang diberkati boleh wave. Okay, good ya. So that's how we give to you the best education in Bintang Mulia ya. So we focus on faith, integrity, and knowledge gitu ya. Nah ini ya. Lalu our mission just to remind us all that we are holistic education gitu kan ya. Maka yang tadi sudah disampaikan oleh Cici Caca ya. It's not only about beauty gitu ya. It's not only about brain, but it's all about behavior as well. Okay ya. And then kita sekolahnya holistic, integratif. Aduh saya balik ya. And then also one more is transformative. See the transformation of God among them. Gitu ya. Okay ya. Then I would like to invite Boksu Chandra to lead us in the prayer. Thank you. Ya mari anak kita berdiri sama-sama, orang tua mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur kalau hari ini kami boleh melihat bagaimana karya Allah dinyatakan di tengah-tengah sekolah kami. Kami percaya Tuhan pemeliharaan dan penyertaan nyata untuk setiap kami dan bahkan alumni lulusan sekolah Bintang Mulia. Tuhan berkati rekan-rekan yang ada di depan ini agar mereka boleh mendapatkan panggilan yang indah yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Sehingga pada saat dan pada apa yang Tuhan kerjakan boleh nyata dalam hidup mereka. Demikian juga setiap kami Tuhan, kami rindu, kami diperlengkapi dengan baik di sekolah kami, di Bintang Mulia ini. Tuhan berkati rekan-rekan guru kepala sekolah, agar kami boleh bersama-sama mencapai visi dan misi yang sekolah sudah tetapkan. Kami percaya setiap lulusan Bintang Mulia adalah lulusan yang beriman, berintegritas, dan juga berilmu. Dan setelah kami akan kembali ke kelas, ataupun kembali pulang bagi orang tua, kiranya berkat Tuhan tercurah atas kami, dan berkat anugerah daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kami yang ada di ruangan ini, mulai dari hari ini, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Thank you.